Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa li syafa'ati Rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma'ana wa salafina sholih. Tabassalna ila hadrati habibina wa syafiina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummatihi wa ikhwani wa nabiyyin wa mursalin wa ala kulli ma asyabi kulli wa tabi'in wa tabi'in. ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والأولين ما كانوا وسلم قطب ربنا الشمس القادر الجيلاني وإلى روح جميع مشايخنا سمبه عبد الكريم سمبه ماجد دلم سمبه معرض صالح ونوصل إلى روح مؤسس جمعية نهضة العلماء سمبه شيخ Hasim Asy'ari wa ila ruhi jami'i a'dha'i nahdlatul ulama wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasan ila mu'alifil kitab Maqasidus Shaum Syekh Izzuddin bin Abdussalam lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kaunus siyam wa kadzalika kaya mengkono-mengkono kaunus siyam kas yaksiru syahwah sohasah anhu saking Kanjeng Nabi alaihi salam apa ana sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ya ma'syarasy syababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaumi fa innahu lahu wija'un. Ya ma'syaras sababi he golongane pira-pira wong enom man utawi sapane wong iku istata'a lamun kuwasa sapa man minkum saking sira kabeh al-ba'ata ing ragate rabi ya fal yatazawwad mongko becik rabi ya sapa man fa innahu mongko sak temene tazawwud iku aghaddu luweh ngremake lil basari maring pripat wa asanulan luweh njaga lil farji maring farji waman utawi sapane wong iku lam yastati lamun ora kuwasa sapa man falaihi monggo iku tetep ing atase man bisaumi utawi poso fa innahu krana sak temene saum lahu keduwe man iku wijaun mecah syahwat wal ba'atu utawi manane ba'atu hiya al ba'atu iku an nikahu nikah wal wija'u utawi manane wija' wa ya wija' iku raddu unsayil fahli ngremuk pringsilane lorone planangan nazala wis manggonake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kas rasaumi ing oleh mecahe poso lis syahwati maring syahwat manzilata raddil untayaini ing dalem panggonane ngremuk pringsilan loro fi hasmi syahwati ing dalem mekot syahwat.
Kemudian faedahnya puasa yang selanjutnya itu, puasa itu bisa memecahkan syahwat, bisa melunakkan syahwat keinginan. Seperti yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadisnya yang berbunyi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwad. Hai golongannya orang pemuda, barang siapa mampu dari kalian semua untuk menikah, untuk rabi, raga terapi, yo falyatazawwad, maka segeralah menikah, maka lebih baik menikah. Berarti ini hadis ini itu khitabnya ataupun yang dituju Kanjeng Nabi itu adalah para pemuda yang sekiranya sudah mampu untuk membiayai pernikahan. Biaya pernikahan ini itu tidak harus resepsi yang besar-besar, tidak perlu. Tapi setidaknya itu mampu untuk memberikan mahar yang semestinya ataupun mahar pada umumnya. Ketika sudah mampu, ya segeralah menikah. Kenapa kok harus segera menikah bagi seorang pemuda yang sudah memiliki penghasilan ataupun yang memiliki harta yang mampu digunakan untuk mahar itu? Alasannya karena nikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu bisa memejamkan mata. Dalam artian mata ini, karena mata itu riskan ataupun mudah terkontaminasi oleh gambar-gambar yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak dianjurkan syariat, maka ketika kita itu memandang wanita lain yang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan kakaknya, selain hajat, itu hukumnya adalah haram, dosa. Tetapi ketika sudah memiliki istri, maka arep disawang ket esuk tekan sore tekan bengi sedina sewengi ya halal, ora dosa. Maka istilahnya adalah alhamdulillah basar, bisa menenangkan mata, bisa mengeremkan, bisa ngerem, mripatnya itu bisa tertahan dari melihat sesuatu yang bukan hal yang halal. Wa ahsanu lil farji. Selain itu, selain bisa menahan pandangan ketika sudah punya istri, kelebihannya lagi kalau sudah menikah otomatis bisa menjaga farjinya, sehingga dia itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Seperti hanya ke tempat-tempat yang tidak baik, itulah tidak ke tempat situ karena sudah ada yang halal. Itu keuntungannya orang-orang yang sudah menikah. Terus wa man lam yastati falaih bisaumi. Nah, bagi pemuda-pemuda yang lam yastati alaihi, lam yastati falaih bisaumi. Bagi pemuda kok belum mampu untuk membiayai maharnya nikah, maka solusi dari syariat, solusi dari Kanjeng Nabi itu adalah as-saumu, puasa. Kenapa harus puasa? Karena saum itu bisa mencegah syahwat, bisa mengurangi syahwat, keinginan. Itu keuntungan orang puasa. Maka tapi menikah ini juga selain orang itu juga man istata'a minkum alba'ata, orang itu sudah memiliki kemampuan untuk memberi mahar, ataupun membiayai pernikahan, tapi juga ditentukan juga dengan nasib. Kadangkala kan juga ada yang
Yang sudah mampu tapi belum ada itu berarti namanya nasib, itu aja. Kemudian waqad jaa fi hadisin, dan teman-teman wis teko fi hadisin ing dalam hadis apa inna syaitana sak temene setan iku yajri lumaku apa setan min ibni adama ing dalam anak Adam majrad dami ing dalam nggon miline geteh. Fadayyiku mongko padha nyempitno sira masalikahu ing pira-pira nggon lumakune setan biljui kelawan luwe. Kemudian diterangkan lagi di dalam sebuah hadis bahwasanya setan itu mengalir. Setan itu berada di tubuhnya anak Adam yang bertempat pada tempat jalannya geteh, jalannya darah. Artinya setan itu selalu menempel pada diri kita, diserupakan seperti darah yang selalu mengalir pada diri kita. Padahal darah pada diri kita itu selalu mengalir tanpa berhenti. Andai kata berhenti bisa fatal. Nah, begitu juga dengan setan. Setan itu akan selalu menggoda, selalu membujuk, membuat was-was pada diri kita selama dia hidup, selama orang itu hidup. Tanpa sedetik pun setan itu tetap menempel pada tubuh anak Adam, yang tujuannya itu adalah supaya anak Adam itu terpeleset dari syariat dan dia itu nanti akan ikut pada jalannya setan, yaitu menuju neraka. Maka untuk menyempitkan jalannya setan, karena setan ini diserupakan berjalan seperti jalannya geteh, jalannya darah, maka jalan darah ini bisa disempitkan dengan cara mengosongkan perut alias berpuasa. Maka ketika kita itu sudah berpuasa, otomatis tenaga kita itu akan berkurang. Kalau tenaga kita itu berkurang dikarenakan lapar ataupun dahaga, maka kesempatan untuk bermaksiat pun akan berkurang pula. Contohnya kan seperti hanya ketika kita puasa, setelah berpuasa, buka puasa, terawih, itu rasanya ngantuk. Kenapa ada timbul rasa ngantuk itu? Karena perut kita itu sudah kenyang. Ketika perut ini kenyang, maka nafsu ini akan seperti hanya didorong. Oh, ada semacam dorongan untuk bisa melakukan tidur ini karena perutnya sudah kenyang. Begitu juga dengan maksiat. Maksiat ini akan jalan ketika dia itu memiliki kekuatan. Tubuhnya itu kuat, sehat, dia itu bisa memiliki kekuatan untuk melakukan maksiat. Untuk antisipasi hal tersebut, maka syariat itu beri solusi supaya kita itu sering-sering berpuasa. Tidak lain dan tidak bukan supaya kesempatan setan untuk mengganggu kita itu semakin menipis. Selain kita juga harus menebalkan iman dan Islam kita. Wa amma taksirus shadaqati, anapun utawi ngekehake pira-pira sedekah iku fali anna shaima krana sak temene wong kang poso iku ida jaa ing dalem nalikane luwe sapa shaim tadzakkara mongko eling sapa shaim ma ing perkara indahu kang tetep ing dalem sandinge shaim minal ju'i nyatane luwe fahasahu mongko gegerei ing shaim apa dalika mengkono-mengkono tadzakkur ala itamil ja'i ing atase aweh mangan wong kang luwe. Fa innama yarhamu mongko angin pestine welas al usyaqa ing pira-pira wong kang bronto sapa man wong asyika kang bronto sapa man. Kemudian faidah berpuasa itu adalah
faedah puasa yang selanjutnya itu adalah bisa memperbanyak sedekah. Jadi ketika kita itu berpuasa itu nanti bisa memperbanyak sedekah. Alasannya kenapa? Li'anna shaima idza ja'a tadzakara ma indan najui. Karena ketika kita itu dalam posisi puasa, maka kita itu nanti bisa merasakan atas apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak makan selama seharian. Ketika sudah seperti itu, maka hati itu akan timbul rasa, oh ternyata wong ramangan sedina iki kaya ngene to. Rapenake kaya ngene, lemese kaya ngene. Ketika sudah seperti itu, maka orang yang berpuasa ini nanti akan memiliki empati dan simpati kepada orang-orang yang kelaparan. Akhirnya dia itu nanti akan bisa memperbanyak sedekah. Karena dia sudah merasakan apa yang sudah mereka rasakan. Oh rasane wong mangan sedina iki lemes, ra penak. Maka orang yang berpuasa ini nanti bisa berbagi hartanya supaya orang yang kelaparan itu juga bisa merasakan makanan yang kita miliki. Fasaudalika ala itamil ja'i. Dikatakan bahwasanya fa inna man yarhamul usyaqa man asyiqa. Bahwasanya orang yang bronto, orang yang senang, orang yang jatuh cinta itu nanti juga akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang pernah jatuh cinta, orang yang pernah senang itu nanti akan membagikan welas asih kepada orang-orang yang sedang jatuh cinta. Contoh mudahnya seperti ini. Ketika ada orang tua kok melihat anak muda misalnya, maka dia itu nanti akan memberikan kasih sayang karena oh jebule mbiyen aku nami ya kaya ngono kuwi, ora beda. Maka orang tua ini nanti tidak akan memberikan sikap yang berlebihan. Akhirnya terlalu pakem. Koyo akhirnya kalau sudah seperti itu kan orang anak muda terus mikirin Allah mbah koyo ora tau ngene wae seperti itu. Itu kan tanggapannya ketika orang tua itu tidak memahami atas apa yang dirasakan orang anak muda. Seperti hanya ini juga. Maka ketika orang itu sedang berpuasa, maka hakikatnya kita tidak perlu risau ketika ada orang yang berjualan. Tidak perlu kita mencegah orang yang sedang mencari nafkah dengan berjualan makanan dan sebagainya. Karena hakikatnya orang yang berpuasa itu adalah menghormati orang-orang yang turut serta merasakan atas apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan. Bukan terus kok kita harus dihormati, aku gek poso hormatono, enggak seperti itu. Konsepnya kebalik. Bahkan orang yang berpuasa itu tujuannya untuk merasakan mereka-mereka yang selalu selama seharian tidak makan. Bukan kebalik, malah wong sing poso ki kon dihormati, ora oleh mangan yang sandingi dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tujuannya puasa itu adalah untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kelaparan. Maka kalau sudah merasa kelaparan itu tidak enak, maka dia itu akan berbagi hartanya. Ataupun seperti hanya orang yang sakit, maka dia itu tidak akan mencemooh ataupun menghina orang yang sakit karena dia pernah merasakan sakit. Waqat balaghana lan teman-teman wis tumeka ing ingsun apa anna Sulaiman sak temene Nabi Sulaiman au Yusuf atau Nabi Yusuf alaihima iku tetep ing atase Nabi Sulaiman lan Nabi Yusuf assalam utawi keselamatan iku la yakulu ora mangan sapa kulun min Sulaiman au Yusuf hatta yakula sehingga mangan iku la yakulu ora dahar sapa kulun min Sulaiman au Yusuf
hatta yakula sehingga mangan sapa jami'ul muta'alliqina sekabehane wong kang padha gumantung bi kelawan Nabi Sulaiman au Yusuf. Fasuila nuli den takoni sapa kulun andalika saking mengkono-kono adamul akli faqala nuli dawuh sapa Nabi Sulaiman au Yusuf dawuh akhafu an asba fa an sa'al jaya ing akhafu ilahiri akhafu wedi ingsun an asba ing yen to wareg ingsun fa ansa mongko lali ingsun al jaya ing wong kang luwe. Bahkan dikisahkan bahwasanya Nabi Sulaiman ataupun Nabi Yusuf itu tidak akan makan, tidak akan dahar sampai orang-orang yang bergantung padanya, orang-orang yang berada di sekelilingnya itu semuanya makan. Jadi setelah orang-orang di sekitarnya Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu makan, barulah Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf ini makan. Bukan sebaliknya, pehne wis dadi presiden mangan dhisik dhewe, enggak seperti itu. Dibalik ini. Rakyatnya makan seluruhnya baru pemimpinnya terakhir. Kenapa kok seperti itu? Jawabannya Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, akhafu an asba'a fa ansa al-jaya. Aku itu takut ketika aku sudah lapar, maka aku akan melupakan orang-orang yang aku itu takut ketika aku sudah kenyang, maka aku akan melupakan orang-orang yang lapar. Itu jawabannya Nabi Sulaiman atau Yusuf. Nabi Yusuf ketika alasannya kenapa kok beliau ini selalu makan di akhir sendiri, alasannya karena beliaunya ini takut kalau sampai beliaunya sudah kenyang, maka dia akan melupakan orang-orang yang lapar. Dan ini sudah banyak sekali terjadi di sekeliling kita. Wa amma taufiru taati anapun utawi nyempurnake pira-pira taat iku fali annaha krana sak temene shaim iku tadzakkara eling sapa as-shaim ju'a ahlin nari ing luwene ahli neraka wa dham ahum lan ngelai ahli nar. Fasahu nuli gegerei ing shaim apa dalika mengkono-mengkono tadzakur ala takfiri taat ing atase ngekehake pira-pira taat lian jua drapun selamat sapa saem biha kelawan at-taat minan nari saking neraka. Kemudian faedah puasa yang selanjutnya itu bisa dengan berpuasa kita itu bisa menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Alasannya ketika kita berpuasa, kita itu bisa mengingat rasane wong luwe, rasane wong ngeleh, rasane wong dahaga. Itu baru di dunia. Sedina orang ngombe iki rasane kaya ngene. Apa meneh mlebu neraka ngelak sak lawase, ngeleh sak lawase khalidina fiha abada. Langgeng ning neraka ngelak. Maka ketika dia itu merasa bahwasanya ning donya ngelak we kaya ngene apa meneh sok ben ngelak ning akhirat ning neraka. Maka ketika sudah seperti itu, maka dia itu akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita itu harus taat, harus memenuhi perintahnya Allah. Mastata'tum, mengikuti perintahnya Allah sekuat mungkin, semaksimal mungkin. Dengan seperti itu maka dengan puasa, karena puasa itu bisa merasakan lapar ning donya, lapar lan ngelak ning donya iki kaya ngono rasane apa meneh ning neraka ngono. Apa meneh neraka sak lawase. Akhirnya supaya tidak seperti itu, maka dengan puasa itu bisa menumbuhkan semangat untuk beribadah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Wa amma syukru alimil khafiyat, anapun utawi nyukuri
ing dat kang mirsani pira-pira perkara samar iku idza soma ing dalem nalikane poso sapa shaim arafa monggo ngerti sapa shaim nikmatullah ing nikmati Allah alaihi ngatasi shaim fisyibai ing dalem tingkah wareg warayyi lan tingkah seger fasyakaraha nuli syukur sapa shaim ing nikmatillah lidzalika krana mengkono-mengkono ma'rifat fa innan ni'ama mongko sak temene pira-pira nikmat iku layu urafu ora den weruhi apa migdaruha kira-kirane ni'am illa bi faqdiya angin kelawan ilange ni'am. Selanjutnya faedahnya puasa lagi yaitu dengan berpuasa itu bisa menambah rasa syukur kepada zat yang mengetahui segala sesuatu, zat yang mengetahui perkara yang samar, perkara yang samar apalagi perkara yang jelas. Karena apa? Idza shoma arafa nikmatallahi alaihi fisyibai warrayi. Ketika orang itu sudah melaksanakan berpuasa, maka dia itu nanti akan bisa membedakan antara rasa lapar dan juga dengan rasa kenyang, rasa haus dan juga dengan rasa dahaga. Ketika sudah bisa membedakan kedua hal ini yang sangat beda sekali, sangat berbeda ini, yang satu sangat lemah, yang satu sangat kuat, maka fasyakara lidzalika. Maka dengan seperti itu orang tersebut itu akan bersyukur. Oh ternyata ketika kita itu makan nikmat Allah itu sangat banyak. Oh ternyata ketika kita sudah diberi nikmat berupa air, berupa minuman, oh ternyata ketika tidak punya rasanya koyong ini. Maka dengan seperti itu orang itu akan berpikir, oh ternyata ketika dalam hal ini rasanya seperti ini, dalam hal ini rasanya berbeda, maka dia akan mensyukuri nikmatnya. Fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqtiha, karena pada dasarnya nikmatnya sesuatu itu tidak bisa diketahui kadarnya kecuali pada saat nikmat tersebut hilang. Orang sehat itu tidak akan merasakan sehatnya ketika dia sakit. Kalau sudah sakit, oh ternyata wong sehat ki enak ya. Orang punya uang itu tidak bisa merasakan nikmatnya punya uang ketika dia tidak miskin, tidak punya uang. Pas wayah tanggal tuwa duwite entek, oh jebule duit kuwi nikmate gede. Maka dari itu nikmat itu akan terasa ketika sudah nikmat itu tidak bisa diketahui kadarnya ketika nikmat tersebut hilang. Maka kita tidak perlu sampai menunggu hilangnya nikmat, tapi kita tetap mensyukuri. Dengan bersyukur, nikmat itu akan selalu bertambah dan bertambah. Maka ketika orang itu sudah berpuasa, dia itu akan bersyukur ternyata nikmat Allah itu banyak sekali. Allah itu selalu memberi makanan kita setiap hari sampai kita lupa, terus diingatkan dengan berpuasa pada saat dahaga, pada saat haus, pada saat makan, pada saat lapar, pada saat kenyang. Itu nanti akan memberikan pengingat bahwasanya memang Allah itu zat yang kuasa, sehingga kita itu harus bersyukur setiap saat. Wa amal injazu anapun utawi dadi kacegaan khawatiril ma'asi saking pira-pira kerentek maksiat wal mukhalafati lan pira-pira kang nulayani syariat iku fali annan nafsa krana sak temene nafsu iku ida syabiat ing dalem nalikane wareg apa an-nafsu tamahat mongko bronto apa an-nafsu ilal ma'asi maring pira-pira maksiat wa tasyawwafat lan bronto apa an-nafsu ilal mukhalafati maring pira-pira perkara kang nulayani syariat. Wa idza ja'at lan ing dalem nalikane luwih apa anasu wa dumiat lan ngel apa anasu tasyawwafat monggo bronto apa anasu ilal mati maring pira-pira panganan wal masyrubati lan pira-pira ombenan.
Watumu hun nafsi utawi brontone nafsu ilal umati maring pira-pira panganan wastighalu halan ketungkule nafsu biya kelawan umat iku khairun luwih bagus min tasyawufiha tinimbang brontone nafsu ilal ma'asi maring pira-pira maksiat wazallati lan pira-pira kesalahan. Walidhalika lan krana mengkono-mengkono tumuhun nafsi ilal umat qaddama dinginake sapa ba'du salaf sebagian ulama salaf asoma ing poso ala sairil ibadati ngalahake sekirane pira-pira ibadat. Fasuila nuli dan takoni sapa ba'du salaf andalika saking mengkono-mengkono takdimu saum faqala nuli dawuh sapa ba'du salaf la ayyutli ayakti utawi yen to oleh mirsani sapa Allah ala nafsi ing atase nafsu ingsun wahya utawi nafsi iku tunaziuni bruntak apa nafsu ing ingsun ila ta'ami maring panganan wasyarabi lan ombenan iku ahabbu luweh demeni ilayya maring ingsun min ayyutli'a saking yen to mirsani sapa Allah ala yang atase nafsu wahya utawi nafsu iku tunaziuni berontak apa nafsu ing ingsun ila maksiatihi maring maksiat ing Allah ida syabitu ing dalem nalikane warep sapa ingsun. Kemudian faedahnya keutamaannya orang yang berpuasa selanjutnya itu adalah dengan berpuasa itu bisa menjadikan tercegahnya dari keinginan untuk melakukan maksiat dan juga keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilarang syariat. Pada saat puasa itu bisa mencegah sesuatu yang bisa menghendaki untuk maksiat dan juga mukhalafat, menerjang syariat. Alasannya kenapa? Karena li'anna nafsa idza syabiat tamahat ilal ma'asi. Karena bahwasanya nafsu itu ketika sudah kenyang, sudah warak, tomahat, maka nafsu itu nanti akan berontak untuk melaksanakan maksiat. Pas wayai warak itu nanti nafsu itu ngojok-ngojoki, dorong supaya kita itu melakukan maksiat. Wa tasyawwafat ilal mukhalafat dan juga pada saat kita kenyang nafsu itu berontak mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang menyalahi syariat. Kemudian wa idza ja'at wa dhami'at wa tasawwafat ilal mat'umat. Maka ketika nafsu itu lapar dan juga dahaga, maka nafsu itu nanti tidak bisa langsung untuk mendorong kita untuk melakukan maksiat, akan tetapi nafsu ini itu akan mendorong kita untuk makan. Kenapa seperti itu? Karena posisi kita itu sedang lapar dan juga sedang dahaga. Maka tidak mungkin kita langsung berbuat maksiat karena tidak ada tenaganya. Berarti pas pada saat puasa itu nanti bisa mencegah kita untuk menghendaki untuk melakukan maksiat dan juga menyalahi syariat. Karena pada saat kita lapar yang kita kehendaki itu tidak maksiat, tapi kita itu menghendaki untuk makan dan juga minum. Maka dari itu bahkan ulama salaf itu mendahulukan puasa, mengutamakan puasa mengalahkan ibadah yang lainnya. Kenapa alasannya seperti itu? Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu nanti itu akan
melihat pada nafsu kita. Nafsu kita itu nanti akan berontak pada makanan dan juga minuman. Nafsu yang memberontak untuk makan dan minum itu lebih dicintai oleh Allah daripada nafsu yang memberontak untuk melakukan maksiat ketika sudah kenyang. Maka kebanyakan orang-orang terdahulu itu memang kebanyakan banyak tirakate, banyak puasane. Tidak lain dan tidak bukan diantaranya ya juga bisa menahan kerentek, menahan keinginan untuk melakukan maksiat. Walisaumi fawaidun kasiratun ukharu. Walisaumi lan iku tetep kedue poso fawaidun utawi pira-pira faidah kasiratun kang akeh ukharu kang weneh. Kasiatil adhani kaya siate pira-pira ati, wa salamatil abdani lan salamate pira-pira badan. Wa qajalan teman-teman teko fi hadisin ing dalem hadis apa sumu tasihu. Sumu padha poso sira kabeh, tasihu mongko padha sihat sira kabeh. Bahkan faedah-faedah puasa itu selain dari yang telah dijelaskan itu tadi, ada faedah yang lain. Diantaranya dengan berpuasa itu bisa mensehatkan hati, pikiran, dan juga bisa menyelamatkan badan. Karena dengan berpuasa itu bisa bisa mengontrol makannya, makan itu bisa lebih teratur, tidak berlebihan. Bahkan ketika dalam kesehatan, kalau ada operasi itu dianjurkan berpuasa walaupun kadang cuma puasa 2 jam, 3 jam. Itu kan menunjukkan bahwasanya faedahnya puasa itu sangat besar. Maka di dalam sebuah hadisnya Nabi disebutkan bahwasanya sumu tasihu, puasalah kalian semua, maka dengan berpuasa maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Amin syarafihi annahu man fattara shaiman wa alam bisawab. Al-Fatihah.